Halo teman-teman, selamat datang di Kabar Hijau. Kabar Hijau ini merupakan program dari Flona Art di mana kita akan menyajikan informasi-informasi seputar tumbuhan, pohon yang terjadi dalam sepekan. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita ke kabar yang pertama. Kabar yang pertama ini datang dari Kalimantan Utara. Spesies baru kantung semar ditemukan di Kalimantan Utara. Spesies yang baru ditemukan ini diberi nama Nepenthes pudica. Spesies ini memakan mangsanya dengan cara yang berbeda dan belum pernah dicatat oleh para ahli. Kantung semar ini yang baru ditemukan, ia menjebak serangga di bawah tanah, berbeda dengan kantung semar yang lain yang biasanya menjebak serangga di atas tanah. Spesies ini terungkap karena peneliti tak sengaja mencabut salah satu tanaman tersebut ketika sedang menaiki gunung. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, kantung semar ini merupakan tanaman karnivora yang biasanya menghasilkan kantung yang tumbuh di atas tanah untuk menjebak serangga, yang biasanya baik merambat ataupun merambat pada batang-batang pohon. Nah, bagian kantung pada kantung semar ini dalamnya itu licin sehingga dapat membuat serangga untuk terjebak di dalam kantung tersebut dan tenggelam dalam cairan. Nah, teman-teman, tanaman kantung semar sendiri dapat ditemukan di Indonesia, Indochina, Malaysia, Filipina, Madagaskar, India, Sri Lanka, dan Australia. Kabar yang kedua ini dilansir dari mongabay.id. Ilmuwan di Cina temukan padi tahan suhu panas. Ilmuwan di Cina mengubah sepasang gen padi yang dapat meningkatkan toleransi terhadap panas. Nah, berdasarkan yang tertulis, padi tersebut dapat meningkatkan produktivitas 20%. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, menurut yang tertulis, gen yang sama dapat dikloning pada tanaman pangan lain seperti jagung dan gandum. Wah, teman-teman, ini menurut saya ini adalah temuan yang bagus ya teman-teman. Dengan adanya temuan dari ilmuwan di Cina ini yang dapat meningkatkan produktivitas sebesar 20%. Apalagi gen tersebut dapat dikloning pada tanaman pangan lain seperti jagung dan gandum. Kabar yang ketiga, ini masih dari mongabay.id. Spesies baru bunga teratai raksasa ditemukan oleh peneliti. Spesies ini ditemukan karena sebelumnya salah identifikasi. Peneliti mengira bahwa tanaman ini adalah spesies Victoria amazonica, salah satu dari dua varietas teratai raksasa dengan nama genus Ratu Victoria. Teratai raksasa yang baru ditemukan ini diberi nama Victoria boliviana, seperti nama tempat teratai itu tumbuh, yaitu Bolivia. Nah, teman-teman, penemuan spesies baru ini merupakan hal yang bagus ya teman-teman. Dan biasanya dengan penelitian-penelitian yang lebih dalam, biasanya spesies-spesies yang masih dalam satu lingkup itu akan dibedakan lagi. Seperti mungkin contohnya kasus teratai ini. Jadi peneliti mengira bahwa ini masih sama dengan spesies yang lain. Tetapi ketika diteliti secara dalam, ini merupakan spesies yang lain teman-teman. Nah teman-teman, kabar berikutnya adalah kabar keempat. Dilansir dari ekonusa.id, hotong alternatif sumber karbohidrat dari Maluku. Hotong merupakan tanaman rumpun lokal yang bersifat semusim. Tanaman ini tumbuh 60-160 cm yang bijinya dapat menjadi sumber pengganti beras dengan daya tahan 20 tahun. Nah, menurut yang tertulis, tanaman ini dapat tumbuh di tanah kering, tandus maupun lahan tak ada hujan dan tidak membutuhkan penanganan khusus seperti padi. Nah, menurut yang tertulis, hotong ini mengandung protein lebih tinggi 14% dibanding beras dan dapat mencegah penyakit jantung. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang pengen nyoba tanaman karbohidrat selain padi mungkin bisa coba tanaman hotong ini, teman-teman. Siapa tahu bisa dibeli di toko-toko untuk bibitnya. Kabar berikutnya, kabar kelima. Dilansir dari Catch Me Up ID, hutan baru di Majalengka, Jawa Barat. Jadi ada hutan baru di Majalengka di Jawa Barat, teman-teman. Hutan ini merupakan hutan kolektif pertama di dunia yang diinisiasi langsung oleh warga. Hutan ini berisi tanaman pepohonan spesies asli Majalengka seperti sukun, ketapang, mahoni, dan lain-lain. Nah, yang unik dari hutan ini teman-teman, terdapat kafling dengan ukuran 4x4 meter yang dijual untuk ke masyarakat umum. Nah, jika masyarakat tersebut membeli kafling tersebut, maka nanti akan mendapatkan sertifikat NFT senilai 10 tezos. Nah, teman-teman, mungkin segitu aja untuk kabar hijau kali ini. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang perkembangan tumbuhan, ilmu pengetahuan, tentang hutan, jangan lupa untuk saksikan kabar hijau selanjutnya. Sampai jumpa.